Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Jadi perkenalkan, nama saya Jesa Dian Marani dengan NIM 241101070, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan 3 uji, yang dimana yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji homogenitas, dan yang ketiga ada uji two-way ANOVA, yang dimana uji ini saya lakukan untuk memenuhi syarat dalam mata kuliah statika, pada mata kuliah statika. Jadi langsung saja. Nah, jadi sebelumnya di sini saya sudah membuat 90 data sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan, lalu sudah memilah skor yang dimana itu merupakan angka random sekitar 70 hingga 100. Lalu selanjutnya kita akan eh, melakukan uji normalitas, yang dimana cara menentukan uji normalitas itu pertama klik analisis, Bentar. Klik analisis, lalu klik ANOVA. Nah, di sini sudah terlihat kita pilih deskriptif ini. Nah, lalu di sini sudah ada data yaitu A1M, A2, A1F, dan seterusnya sudah saya buat. Lalu tinggal ditambahkan aja ke sini, ke variabel. Nah, selanjutnya jangan juga lupa kita tambahkan seperti mean dan median. Lalu tinggal ditunggu dan akan muncul seperti ini. Nih, seperti ini. Yang dimana di uji normalitas ini menjelaskan jika p-value itu lebih dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal, dan jika nilai value-nya itu kurang lebih dari 0,005, maka data distribusi itu dianggap tidak normal. Nah, saya sudah melampirkan terkait eh, data dari uji normalitas, yang dimana ada A1M, A1F, A2M, A2F, A3M, dan A3F, yang dimana di sini menunjukkan bahwa data A1M itu berdistribusi normal karena nilai P itu lebih dari 0,05. Lalu data A1F itu data menunjukkan berdistribusi normal juga karena nilai P melebihi 0,05. Selanjutnya ke A2M, yang dimana data ini berdistribusi berdistribusi tidak yang dimana data ini tidak berdistribusi normal karena nilai P itu kurang nilai P itu kurang dari 0,05. Lalu lanjut ke A2F, yang dimana data tidak berdistribusi normal karena nilai P itu kurang dari data tidak berdistribusi normal pada A2F karena P kurang dari 0,05. Lanjut ke A3M, yang dimana data berdistribusi normal karena melebihi 0,05, dan yang terakhir A3F, data tidak berdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Nah, berikutnya saya akan eh, menampilkan mengenai QQ plot, yang dimana ini sebentar, yang dimana QQ plot ini bisa didapatkan setelah memasukkan ini semua ke sini.
kita bisa di basic plots, kita bisa mencari di basic plot dan menyentang di QQ plot tentunya, supaya dan hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, jadi karena saya akan menjelaskan satu persatu terkait hasilnya, yang dimana dari data A1M di sini terlihat bahwa titik-titik yang ada itu mengikuti garis diagonal seperti ini. Jadi data itu berdistribusi normal. Nah, lanjut ke A1F yang dimana titik-titik juga mengikuti garis diagonal dengan sedikit menyimpang di ekor. Sedikit menyimpang di ekor. Jadi data ini tetap berdistribusi normal. Lanjut ke A2M yang dimana sebagian besar beberapa titik menyimpang dan cukup jauh. Beberapa titik ini menyimpang dan cukup jauh dari garis, yang dimana data ini tidak berdistribusi normal. Lanjut ke A2F, yang dimana titik-titik ini sangatlah dekat dengan garis diagonal dan ini berdistribusi normal. Nah, lanjut ke A3M, yang dimana sebagian besar titik-titik mengikuti garis yang ada dan sedikit defisian di ujung. Jadi ini mendekati normal. Dan yang terakhir itu A3F yang dimana titik-titik sejajar dengan garis diagonal yang ada dan jadi data ini berdistribusi normal. Baik, lanjut ke uji homogenitas yang dimana di sini bisa dilihat bahwa eh, berdasarkan data yang diperoleh, nilai P itu lebih besar dari nilai P itu merupakan 0,915 yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa varians antara kelompok tidak berbeda secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Lanjut ke two-way ANOVA, uji two-way ANOVA, yang dimana cara mencari uji two-way ANOVA itu, kita kembali lagi ke edit data, lalu bisa klik ini, analisis, selanjutnya ke ANOVA, lalu ke ANOVA. Nah, di sini kita bisa memasukkan antara ketiga ini, yaitu metode, gender, dan juga skor, yang dimana kita menaruh skor yang kita taruh skor di bagian sini, lalu selanjutnya metode di sini, dan gender di sini. Nah, jangan lupa deskripsi statiknya juga diperlihatkan supaya terlihat, dan hmm, asumsi assumption text-nya juga, oh, yang dimana kita pilih homogeneity test. Nah, jadi akan terlihat seperti ini. Dan lanjut ke, ya kita lanjut ke bar plots, yang dimana di sini bisa dimasukkan metode ke sini dan gender ke bawah sini. Jadi akan terlihat bar plots-nya seperti ini. Baik, jadi menjelaskan terkait uji ANOVA, yang dimana di sini sudah terlihat nilai F, yang dimana sini sudah terlihat terkait gender
Jadi di sini jadi saya izin menjelaskan terkait ANOVA, ujian uji. Jadi di sini saya izin menjelaskan terkait uji two-way ANOVA yang di mana di sini sudah terlihat bahwa nilai F itu em, terdapat nilai F pada gender itu lebih besar dari 0,05, yang dimana artinya ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor antara laki-laki dan juga perempuan. Karena nilai P itu cukup jauh dari 0,05 dan tidak ada indikasi kecenderungan yang berbeda skor berdasarkan gender. Nah, lanjut ke efek utama metode yang dimana di metode ini terdapat eh, hasilnya itu melebihi dari 0,05, yang dimana ini artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor dan metode yang yaitu A1, A2, dan A3. Nah, lanjut ke yang metode dan juga gender ini, yang dimana ini melebihi dari 0,05. Jadi artinya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara gender dan juga metode terhadap skor. Baiklah, dan dengan demikian ini mempengaruhi pada metode terhadap skor dan tidak berbeda dan tergantung pada gender. Baik, lanjut ke grafik. Di sini, grafik batang ini menunjukkan bahwa pola skor untuk metode A1, A2, dan A3 pada masing-masing gender, laki dan juga perempuan ini, rata-rata yang pertama itu rata-rata skor untuk laki-laki itu pada skor laki-laki itu cenderung lebih stabil dari data skor perempuan, yang dimana rata-rata skor untuk perempuan ini meningkat dari A1 yang sejumlah 84,36, lalu A2 86,40, dan A3 87,87. Lalu untuk yang laki-laki itu dia lebih stabil dari A1 itu dari A1 menunjukkan 83,31, lalu A2 82,93, dan A3 87,20. Yang dimana pola pada grafik tampak relatif sejajar antara laki-laki dan juga perempuan dan tidak menunjukkan adanya perpotongan antar garis dan mengidentifikasikan interaksi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait ketiga uji tersebut. Baik, selanjutnya saya akan eh, menyimpulkan dari keseluruhan eh, uji dari ketiga uji yang telah saya lakukan. Jadi, hasil uji itu menunjukkan bahwa data memiliki varians antar kelompok yang homogen, namun tidak semua kelompok berdistribusi normal. Yang dimana hasil dari Tsui ANOVA memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari skor hasil pelajar berdasarkan metode pembelajaran, gender maupun interaksi keduanya. Yang dimana meskipun asumsi homogenitas terpenuhi, pelanggaran pelanggaran sebagian normalitas membuat hasil ANOVA perlu diinterpretasikan dengan lebih hati-hati. Yang dimana ini untuk memperkuat analisis dan dapat dilakukan transformasi data ataupun menggunakan uji non non parametrik sebagai alternatif. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salah kata ataupun kekurangan dari, penjelasan terkait, uji normalitas, uji ano tuai ANOVA dan juga uji homogenitas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.